Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan belajar dari Alkitab tentang waspada bagian pertama, yaitu ikut arus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu diperhadapkan pada pilihan hidup. Dan juga dalam pergaulan tentunya, kita harus memilih apakah kita akan diterima oleh teman-teman kita atau kita akan dikucilkan karena pilihan kita. Hal ini kita bisa baca di dalam 2 Tawarik 24 ayat 2 dan dilanjutkan ayat 17 dan 18. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yehoyada. Sudah Yehoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Jadi di sini kita lihat bahwasanya Raja Yoas, Raja Yehuda, sangat tunduk dan mengikuti apa arahan daripada Imam Yehoyada selama Imam Yehoyada hidup. Namun setelah ia meninggal, para pemimpin mendekatinya dan akhirnya ia mendengarkan para pemimpin itu sehingga ia menjauh daripada Tuhan. Bahkan ia juga ikut membunuh Zakaria yang merupakan anak dari Imam Yehoyada karena berbuat tentang yang jahat atau yang buruk atau murka Tuhan kepada Yehuda. Akhirnya Tuhan murka atas Yoas dan dia menggunakan Raja Aram untuk menghukum Yoas yang kita bisa baca dalam 2 Tawarik 24 ayat 23 sampai 24. Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Jadi kita lihat bahwasanya karena dia salah bergaul dan mendengar nasihat yang buruk, dia akhirnya dihukum oleh Tuhan. Rasul Paulus juga mengingatkan pada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi sini kita bisa lihat bahwasanya pergaulan kita menentukan kebiasaan kita juga. Mungkin kebiasaan baik kita sering membaca firman Tuhan pagi-pagi, merenungkannya, atau juga mungkin kita sering masuk dalam pujian penyembahan. Namun karena kita mempunyai pergaulan yang buruk, akhirnya kita lama-lama meninggalkan kebiasaan yang baik tersebut. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ikan yang hidup di akuarium atau ikan hias itu adalah ikan yang melawan arus. Tetapi kalau dia sudah mati, maka dia akan ikut arus kemana saja. Nah, untuk pengalaman hidup kita di sekitar kita tahu bahwasanya memang banyak sekali kebijakan-kebijakan mungkin dari pemerintah atau mungkin dari perusahaan di mana kita bekerja yang kurang menyenangkan, sehingga muncul banyak pencemooh atau orang-orang yang suka nyinyir atau juga yang mungkin berbicara atau ngomongin atasan kita di belakang mereka. Dan kita sebagai umat Tuhan harusnya tidak ikut-ikutan seperti itu. Dengan suatu kesadaran bahwasanya perkataan kita juga, setiap perkataan kita juga pasti harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.